Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Novianti dengan NIM 22050 mata kuliah perpajakan kelas B, dan narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Andrian Dani, saya mahasiswa dan juga owner dari Siobaba. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak dan PPh 21. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah iuran wajib kepada negara bagi orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa, dan iuran ini digunakan untuk keperluan rakyat. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu PPh 21. PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, tarif pajak penghasilan itu dari 0 sampai 60 juta dengan tarif PPh 21-nya adalah 5%, 60 sampai 250 juta itu adalah tarifnya 15%, 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Di sini apakah saya boleh tahu penghasilan masnya dari jualan Siboba itu berapa? Jadi untuk rata-rata penghasilan tiap harinya itu 300.000. Penghasilannya sehari itu 300 ribu dalam 1 bulan berarti kan 9 juta. 9 juta itu kalau dikalikan 12 itu kan 108 juta. Nah, 108 juta itu kan berarti kena pajak ya, Mas. Nah, itu tuh gimana sih cara tahunya kita kena pajak itu berapa jumlahnya? Itu tuh udah sekali itu 108 juta dikurangi 54 juta sama dengan itu 54 juta. 54 juta itu adalah PKP. Nah, 54 juta itu seperti yang saya jelaskan tadi, tarif yang kena pajak itu kan 0 sampai 60%. Jadi besar. Berarti 54 dikali 5% itu adalah 2.700.000. Berarti masnya itu kena pajak 2.700.000. Jadinya apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya tuh mau nanya kenapa PTKP-nya itu 54 juta. Karena masnya itu kena TK0. TK0 itu adalah lajang. Nah, masnya itu termasuk TK0, yaitu lajang tidak punya anak. Dan berarti PTKP-nya itu 54. Yang jadi pengurang PKP itu apa? Jadi untuk pengurang PKP itu apabila penghasilannya Mas itu ada bunga deposito atau undian, itu berarti 54 dikurangi apa kayak bunga undian atau deposito itu jadi hasilnya PKP. Oh, jadi kayak kalau kita dapat bunga deposito, dapat undian itu dikurangin. Oh, dikurangin. Iya. Apakah bunga ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadinta Novianti dengan NIM 2205021100120 dari jurusan akuntansi dengan mata kuliah perpajakan kelas B. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan di sini ada narasumber saya. Saya Adhika Kusumawardhani, saya juga salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain saya kuliah, saya juga membuka usaha sampingan yaitu buket. Buket itu ada buket snack, buket bunga, buket uang, dan buket yang lainnya. Saya merintis usaha buket ini sejak tahun 2021 semenjak saya lulus di SMK. Dan saya atas nama Aan Hidayat. Saya wirausaha mulai saya lulus dari SMK
Jadi saya selama itu berwirausaha segala jenis usaha, mulai dari perdagangan, wirausaha untuk peternakan, dan juga pernah di perikanan juga. Saya Susi Sudiana, usaha saya membuka laundry. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu pajak, lalu tarif yang harus dikenakan pajak dan perhitungan pajak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara tentang pembayaran pribadi atau badan yang bermanfaat serta memaksa untuk mendapatkan manfaat secara tidak langsung, digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Lalu membayar pajak ini dibutuhkan NPWP. Nah, untuk saat ini NPWP itu tidak perlu kartu, tapi melalui NIK sudah bisa membuat NPWP. Jadi NPWP ini langsung terhubung dengan NIK. Nah, berapa sih tarif kena pajak? Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP mengubah struktur tarif pajak penghasilan atau PPh wajib bagi orang pribadi berupa 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%, lalu di atas 60 sampai 250 juta itu dikenakan tarif 5%, di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif pajak 25%, dan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Untuk di atas penghasilan 5 miliar itu akan dikenakan tarif 35%. Nah, untuk besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu tidak berubah, yaitu bagi orang pribadi Ajang memiliki penghasilan 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, tambahan 4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Jadi apabila penghasilan di bawah 60 juta itu bisa disebut dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi di bawah 54 juta itu tidak akan dikenakan pajak. Tapi apabila ingin mempunyai NPWP itu tidak apa-apa. Tapi setiap tahunnya wajib melaporkan SPT tahunan 1 tahun sekali setiap akhir masa SPT atau 31 Maret. Saya boleh tanya, untuk penghasilan per bulan Mbak Dika itu berapa? Perkiraan penghasilan per bulan kalau orderan yang masuk banyak, kayak sepertinya bulan November ini kan tanggal 25 November itu kan ada hari guru. Nah, kemungkinan itu siswa-siswi dari SD, SMP maupun SMA itu banyak yang memberi gurunya itu buket, entah itu buket bunga atau jajan, terus peralatan alat tulis atau yang lainnya. Itu perkiraan omsetnya sampai 1 juta. Nah, kalau omset 1 juta berarti itu tidak akan dikenakan tarif pajak. Karena kenapa? 1 juta dikali 1 tahun itu kan 12 juta. Nah, 12 juta berarti itu kan di bawah 54 juta per tahun, jadi tidak akan dikenakan pajak. Lalu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mana kalau tata cara kita untuk seandainya tidak ada petugas pajak yang datang ke rumah kita harus bayarnya gimana dan bagaimana caranya?
Ini. Apabila tidak ada petugas pajak yang datang ke rumah dan bagaimana untuk cara membayarnya itu untuk sekarang itu mudah Pak, melalui DJP online atau website online. Nah di situ kita dapat melaporkan SPT tahunan dan pembayaran secara online melalui kantor pos, melalui m-banking, atau kalau untuk sekarang bisa dari Tokopedia. Saya mau tanya bagaimana NPWP itu diterbitkan? NPWP itu dapat diterbitkan apabila kita sudah memenuhi persyaratan, yaitu sudah mempunyai penghasilan atau sudah memiliki NIK. Kan NPWP sekarang kan sudah terhubung dengan NIK. Lalu walaupun kita penghasilannya belum memenuhi pajak penghasilan pajak atau PPh itu, kita nggak apa-apa memiliki NPWP. Kegunaan dari NPWP itu untuk apa ya? NPWP ini bisa bermanfaat apabila kita ingin pinjam di bank itu, kan bank biasanya itu memerlukan NPWP kita untuk melihat track record pajak kita itu, apakah kita selalu membayar pajak, apakah kita selalu lapor SPT masa itu SPT orang pribadi secara rutin setiap tahunnya. Lalu NPWP ini biasanya dalam perusahaan juga diperlukan. Terutama kalau selain digunakan untuk diperpajakan NPWP, kalau di bidang wirausaha itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya itu tadi Pak, apabila wirausaha membutuhkan dana bantuan dari bank, kan berarti kan kita pinjam uang ke bank. Nah itu mempermudah iya. untuk ya pinjaman modal atau apa seperti itu ya. Iya betul Pak. Sekian pesan wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.